Oke, back to IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya, anak-anak di rumah. Amin. Kita kembali lagi di video materi belajar. Kali ini untuk kelas 11 mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya udah ditemenin sama guru pengampu administrasi sistem jaringan. Saya sekarang udah sama Pak Anton ya. Alhamdulillah Pak Anton ada waktu ya, karena beliau sibuk sekali di sekolah. Ya. Nah, Pak Anton, sebelum kita mulai ke materi ya, mungkin ingin menyapa anak-anak di rumah dulu, Pak. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yuda atas kesempatannya. Sebelum ke materi atau pelajaran ASD, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Kebetulan waktu kelas 10 Bapak tidak ada pelajaran istilahnya yang Tidak ada jam di kelas 10. tidak ada jam di kelas 10 seperti itu. Akhirnya mungkin tidak ada yang mengenal itu guru apa seperti itu. Ya. Nah, inilah saya Anton ya, panggilannya, tapi nama lengkap Muhammad Anton Irawan Sardi ya. Kebetulan Bapak di sini ditugaskan untuk mengajar atau mengampu mata pelajaran ASJ atau administrasi sistem jaringan ya, di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi bagi yang baru masuk kelas 11 baru tahu saya itu adalah guru TKJ ya, guru yang paling keren di TKJ ya. Amin, alhamdulillah. Oke, itu perkenalan secara umum ya. Lebih jauhnya ntar silakan bisa ngobrol secara langsung ya dengan Bapak. Oke. Bisa nanti datang ke lab TKJ ya. TKJ. Kalian boleh nanya apapun ya, Pak ya. Betul. Ya. Oke, kita sekarang mungkin akan masuk ke materi ASJ apa ya? Betul. Karena ini awalan ya, mungkin sebelumnya Pak Anton udah menyampaikan tentang KIKD ya, kompetensi dasar sama kompetensi inti ya, Ya. ke kalian Hari Jumat ini. Ya, di kesempatan sebelumnya. Nah, mungkin gini Pak, karena mereka kan kelas 10 nggak ada nih pelajaran ASJ apa ya? Betul. Mungkin sedikit gambaran aja Pak, sebenarnya ASJ itu nanti apa yang dipelajari nih? Oke, ya. ASD apa yang dipelajari, terus terang pelajaran yang sangat menarik sekali ya. Anda kalau sudah mengenal ya, insya Allah akan istilahnya terpincut terus ya. Ya seperti terkena virus lah. Ya. Tapi kalau, positif ini virusnya. Ya, virusnya positif ya. Ketika sudah mengenal dan akan penasaran, tapi dengan catatan belajarnya harus istilahnya mengenalnya harus benar-benar seperti itu. Jangan sampai pelajarannya sulit, ternyata kalau sudah mengenal, insya Allah ada istilah tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Kalau udah sayang jangan ditinggali. Nah, ya. Nah, ini materi ASJ ini ya singkatan dari administrasi sistem jaringan, itu akan membahas ya mengenai sistem jaringan. Dimulai dari sistem operasinya gitu. Sistem operasi, insya Allah Anda semua di kelas 10 sudah belajar apa sistem operasi ya. Nah, sekarang akan masuk ke sistem operasi jaringannya. Seperti itu ya. Selain mempelajari sistem operasi jaringan ya, untuk menjalankan operasinya itu sendiri, kita juga akan mempelajari yang namanya servis lah, layanan ya, layanan sistem operasi jaringan. Anda mungkin mengenal yang namanya web kan? Anda pernah mengenal yang namanya situs Google ya, yang sehari-hari Anda lakukan, ada situs detik.com dan sebagainya. Itu merupakan aplikasi dari ASJ ya. Apa belajarnya ntar? Itu berkaitan dengan web server. Nah, kenapa ada muncul kok Google bisa seperti itu? Dasarnya lah di sini. Ya, ini sangat menarik sekali. Lalu ada namanya, Anda pernah ngirim email. Apa sih email tuh? Kita hanya pakai saja. Tetapi di ASD ini akan dibahas. Iya, di sinilah kita belajar cara kerjanya mungkin. Cara kerjanya betul. Cara settingnya gimana? Seperti itu. Terus belajar juga ntar ketika kita posisi ada di misalkan di luar kota, sedangkan komputer kita ada di sekolah.
bagaimana melakukan, ntar ada istilah namanya remote Remote server ya. remote server seperti itu. Wah, menarik sekali lah. Iya. Jadi kita bisa meremote dari jauh ya, walaupun posisi kita ada di belahan dunia yang lain seperti itu. Oke. Itu secara umum Pak. Secara untuk umum ya asli, Pak, iya jangan banyak-banyak dulu biar mereka Ya, penasaran. betul. Gitu. Nah, kita melangkah lagi ya Pak. Kan Betul. kalau kita belajar di IT ya, Nah, kita kan mengenal ada 2 prinsip ya Pak ya. Di situ ada kita harus memahami konsep dan Betul. config ya Pak ya. ya. Mungkin di awal nih mengenai konsep. Tadi Pak Anton menjelaskan waktu kelas 1 mereka udah belajar sistem operasi ya Pak. Ya, betul. Bahkan mungkin udah belajar instalasinya sampai gimana mengoperasikannya. Nah, sedangkan di materi ASJ ini Pak Anton tadi menyebutkan kita akan mempelajari sistem operasi jaringan. Mungkin bisa diterangkan sedikit Pak, apa bedanya sistem operasi yang mereka kelas 1 pelajarin sama sistem operasi jaringan yang sekarang nih akan kita mulai pelajari gitu Pak. Oke. Nah, apa bedanya antara sistem operasi dengan sistem operasi jaringan? Pada prinsipnya, sistem operasi itu ya sistem jaringan itu bagian dari sistem operasi. Cuman kita akan bedakan sedikit. Kita mulai dari pengertiannya. Sistem operasi itu kan adalah perangkat lunak yang mengatur hardware, perangkat hardware lalu dengan software sehingga berjalan seperti apa yang diinginkan seperti itu. Disebut sistem ya. Sistem ya. Termasuk dengan brandware-nya. Gitu. Itu jadi yang secara umum sistem operasi seperti itu. Nah, sekarang ada jaringannya. Gitu. Ada jaringan, sistem operasi jaringan. Sama itu juga sebuah sistem ya, di mana sistem operasi itu menangani sebuah jaringan. Berarti menangani beberapa komputer mungkin ya Pak. Betul. Simpelnya. Menangani beberapa komputer. Ntar di sana ada istilah yang namanya sebagai server. Ada yang sebenarnya klien. Ya. Nah, di sistem operasi jaringan ini yang memberikan layanan itu adalah servernya. Si servernya itu sendiri. Kalau dari istilah aja kan serve ya Pak. Ya. Menyiapkan, betul. Menyiapkan untuk siapa ya? Tadi si klien tadi. Ya, Pak, ya. Nah, inilah sistem operasi jaringan yang ngatur ini. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya, jadi sistem perjaringan itu adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan khusus untuk menangani jaringan. Seperti itu. Berarti kalau tadi simpelnya kalau sistem operasi secara umum ya yang menyatukan 3 komponen ya Pak. Itu betul. Software, hardware, sama kita brandware manusia. Betul. Jadi kalau tanpa sistem operasi mungkin kita sulit mengendalikan hardware kita ya Pak. Betul. Gitu. Jadi nah, sedangkan kalau sistem operasi jaringan tadi kita mengendalikan banyak komputer atau bisa melayani banyak komputer ya, simpelnya seperti jaringan. Itu ya Pak. Betul. Terus ada tadi istilah ada klien, ada server. Betul. Seperti itu. Nah, berarti gini Pak, mungkin sedikit aja ya. Ya, betul. Kan mereka juga kemarin di kelas 10 belajar hardware ya Pak ya. Ya. Hardware-nya tapi hardware PC biasa gitu ya, PC klien, PC standalone gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu pas sedikit aja gitu bedanya PC biasa atau PC yang nanti buat diinstalasi sistem operasi jaringan, ada perbedaan nggak Pak kira-kira Pak? Perbedaannya tidak begitu jauh ya, cuman yang paling membedakan itu dia terkoneksi dalam satu jaringan, terhubung. Saling terhubung. Jadi kenapa tadi ada istilahnya server, ada klien seperti itu. Nah, dengan sistem operasi jaringan dia bisa berbagi sumber daya seperti itu, terutama yang dilakukan server. Begitu juga klien, ya klien bisa menerima apa saja seperti itu dari server seperti itu. Jadi kalau standalone ya jelas dia hanya sendiri, namanya standalone seperti itu. Sedangkan sistem operasi jaringan dia akan saling berbagi seperti itu. Gitu ya, mungkin kalian udah membayangkan ya. Kalau kalian sering ke warnet pasti sedikitnya udah bisa paham ya. Contohnya kita bisa berbagi printer ya. Printer. Jadi dalam beberapa klien satu ruangan, atau kalau lebih luasnya di sini mah kita di tempat manapun ya, di belahan dunia manapun bisa saling
sharing tadi. betul. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, Pak. Tadi kan katanya server itu tugasnya melayani klien-klien ya, Pak. Betul, ya. Berarti dia layanannya macam-macam dong, Pak. Ya, Jenis-jenisnya betul. gitu. Jenisnya. Mungkin bisa dijelasin, Pak. Oke. Itu, Pak. Layanannya jenisnya tuh macam-macam seperti apa yang di KIKD yang pernah dibahas. Itu mengenai DHCP server tadi, Pak. DHCP Artinya server. Anda semua kan sudah belajar IP ya, udah belajar IP mungkin di kelas Iya. 10. Nah, itu akan diaplikasikan di sana. Ada yang kita mengisi sendiri, ada yang langsung diberi oleh si server. Nah, itu dinamakan DHCP server. Jadi secara otomatis, mungkin Anda ketika wifi-an, kok saya langsung dapat connect internet. Nah, itu adalah fungsi dari DHCP server. Jadi ini mah berbaginya sumber daya IP address. Betul. Gitu ya, Pak. Ya, itu. Lalu ada yang namanya tadi remote server. Remote server. Ya. Remote server seperti tadi yang dijelaskan, ketika berkomunikasi kita posisinya di tempat yang lain, tetapi komputer kita ada di sini, itu bisa melakukan meremote dari jauh lah seperti itu. Iya. Itu secara umum lah seperti itu. Jadi kita bisa kerja dimanapun, walaupun mesin kita ada di bagian lain gitu ya, Pak, Betul. daerah lain. Ya, seperti itu. Terus ada lagi nggak, Pak, yang mungkin yang mereka sebenarnya udah pernah ngalamin gitu, Pak, udah pernah merasakan. Ternyata itu tuh sebenarnya layanan server gitu. Iya. Kan selama ini mereka cuma jadi user ya, Pak, pengguna saja. Iya, betul. Gitu. Nah, Anda mungkin setelah biasa terkoneksi internet ya, yang namanya yang sekarang Bah Google itu, ya, itu dibangun dari istilahnya konsep dari ASJ itu sendiri. Misalkan web server, itu dari mana? Dasarnya dari sini kita belajar seperti itu. Anda searching, ya, kita komputer itu hanya mengenal angka sebetulnya, ya. Tetapi dengan ada yang namanya DNS server, ya, kita bisa menggantikan kata itu dengan kalimat, ya. Jadi ditranslasi dari angka ke kalimat, seperti itulah dasarnya. Jadi Anda misalkan ke detik.com, komputer itu hanya mengenal angka 1211 dan sebagainya lah, 1010 atau biner. Lalu dikonfigurasikan, kan udah belajar itu di ke Syscom, Pak. Ya, Syscom. Materi Syscom. Ke bilangan desimal. Lalu setelah desimal juga dikonversikan lagi ke kalimat, ya. Itu yang dinamakan DNS, domain name server. Jadi mungkin simpelnya kalau kita harus mengingat setiap web itu menggunakan IP kayaknya sulit. Wah, ya, sulit Pak. itu. Sulit. Jelas. Kayak kita kan punya handphone ya, Pak. Ya. Di situ ada nomor handphone, tapi yang kita lihat bukan nomornya tapi namanya. Betul. Jadi simpelnya supaya kita mempermudah pencarian tadi web yang ada di internet. Jadi manggilnya berdasarkan nama ya, Pak. Domain name tadi ya. Betul. Gitu. Mungkin selain itu ada lagi nggak, Pak, yang mereka relate ya, yang sebenarnya dekat sama keseharian mereka gitu, Pak? Pasti pernah mengalami lah mereka. Saya mengalami. Mungkin saya kasih contoh gini, Pak. Mereka kan pasti pernah tuh sering lah namanya download ya, Pak ya. Download, upload. Ya. Berarti di situ ada pertukaran file ya, Pak. Ada transfer, ada ngambil data gitu di suatu alamat web gitu. Betul. Kita akan pelajari nggak, Pak, service seperti itu, Pak? Ya, itu merupakan bagian dari sistem operasi jaringan yang akan kita pelajari. Itu nama servisnya adalah file server dan FTP. Nah, apa itu perbedaannya file server dan FTP? Nah, maka Anda harus mengikuti pelajaran ASJ ini. Jangan sampai tertinggal seperti itu. Iya. Ya, Bapak harap dengan gambaran-gambaran umum, ya Anda penasaran, lebih tertarik seperti itu, ya. Dan insya Allah manfaatnya luar biasa, Pak, ini, Pak. Dan prospek kerjanya luar biasa lah. Kalau misalkan Anda serius seperti itu. Iya, karena ke depan kita di IT ya, Pak, tidak mengkotak-kotakan lagi ilmu ya, Pak. Betul. Karena harus ada kolaborasi. Jadi walaupun kita TKJ yang nggak melulu jaringan aja, di sini kan lebih ke sistem ya, Pak. Betul, ke sistem. Tapi jaringan juga tanpa sistem induk yang diakses, mungkin ya jaringan hanya sekedar komunikasi biasa ya. Betul, karena sistem server ini menjadi induk dari jaringan. Gitu. Oke.
Dan ASJ ini ya akan keterkaitan dengan pelajaran lain Pak, AIJ. Oh iya. Jelas, AIJ ntar akan berkaitan dengan yang namanya perangkat kerasnya ntar gimana. Ya, infrastrukturnya. Ntar belajar tentang WAN-nya seperti itu. Artinya Anda selain belajar ini, yang lain juga harus belajar dan harus saling menunjang. Iya, karena Seperti saling itu. terkait. Saling terkait, betul. Ya, dan akan lebih menarik ketika Anda paham AIJ, lalu ASJ, terus WAN, TEK-WAN, ya, seperti itu. Dan dasarnya jangan lupa dari sistem operasi itu. Kalau sistem operasi Anda paham, ya, lalu ada sistem komputer juga, ya, atau komputer dasar, itu semua dasarnya di sana. Mulai belajar IP, belajar bilangan biner, ya, itu akan saling terkait dengan pelajaran Bapak ini. Iya, karena kita di SMK itu kan ilmunya berjenjang ya Pak. Betul. Jadi ibarat anak tangga, kita nggak boleh melewatin setiap anak tangga itu, karena untuk menuju ke atas harus melalui anak-anak tangga tadi, anak-anak ilmu tadi. Gitu. Ya, ya. Turunannya. Nah, mungkin ini bagian terakhir ya Pak ya. Oke. Sebelum kita akhiri materi ini, yang terakhir mungkin back to ini lagi sistem operasi jaringannya. Ya. Tadi udah layanan kan. Ya. Nah, kan mereka waktu kelas 10 Pak taunya sistem operasi standalone yang interface-nya ya terlihat lah, interface-nya menarik ya Pak ya. Nah, mungkin kalau di ASJ sendiri Pak, sistem operasi jaringan berdasarkan interface-nya ada tipenya apa aja sih Pak gitu, modelnya. Nah, untuk interface-nya ya di sistem jaringan itu sebetulnya bisa dua dipakai, yaitu GUI dan CLI ya, atau teks. Tetapi disarankan untuk ASJ ini adalah CLI. Kenapa CLI? Itu ada kelebihannya untuk jaringan. Ya, akan lebih tahu ya, kita akan pelajari ntar. Kita akan bandingkan bagaimana dengan GUI dan CLI. Ya, di satu sisi GUI ada kelebihan tapi menarik, wah, tampilannya bagus ya. Tetapi ketika di jaringan, CLI itu tidak kalah, dan saya sarankan pelajaran Bapak insya Allah di CLI-nya seperti itu. Ya, command line interface-nya. Gitu. Mungkin mereka pasti penasaran sekarang Pak, lagi aduh gimana CLI. Kalian boleh cari dulu tuh CLI itu model kayak apa. Yang penting sih, yang pasti menarik sih. Dan pasti ada sih tingkat kesulitannya ya Pak ya, tapi itu akan jadi tantangan seharusnya buat kalian lebih mendalami ASJ ini. Nah, mungkin materinya tadi Pak, intinya ada yang kita udah bahas tadi. Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan Pak? Ya, terakhir mungkin dari Bapak menutupnya, yang jelas ketika Anda menemukan pelajaran yang baru, jangan minder terlebih dahulu. Ya, Anda harus semangat, harus cari apa, ya, dan jangan langsung ngopek, mata pelajarannya baru sulit, jangan. Ya, insya Allah semua mudah kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Bapak juga tidak bisa jadi bisa, ya, karena terbiasa dan dipaksa seperti itu. Ya, lalu selain terpaksa, ya, insya Allah kita harus selalu ya berdoa, ya, terus didorong dengan doa. Biasalah seperti itu, ya. Dan itu mungkin Pak. Dan mungkin terakhir sendiri punten, ada apa istilahnya yang perlu disampaikan oleh Bapak, sistem operasi yang akan dipakai itu kita menggunakan Linux Pak. Oh, nanti berbasis Linux berbasis ya? Linux, gitu. Kalau sebelumnya mereka menggunakan Windows ya Pak ya? Windows, betul. Basisnya. Ya, itu mungkin siap-siap aja. Ntar Linux pakai apa? Ya kita akan bahas, insya Allah. Oke, itu ya mungkin penutup dari Pak Anton. Ya, menurut saya kembali lagi, niat kalian masuk ke jurusan ini untuk apa ya? Kalau kalian emang passionnya di sini, pasti tadi apa yang disampaikan Pak Anton tuh bikin kalian tertarik, bikin kalian penasaran ya. Semoga yang masih belum full niatnya ada di jurusan ini, ya cari terus, gali mana yang membuat kalian menarik. Terus yang terakhir tadi, jangan lupa berdoa ya, karena yang punya ilmu itu Allah. Jadi kalian harus minta ke Allah supaya ilmunya mudah masuk. Amin. Gitu. Mungkin itu aja Pak Anton pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan
tadi kalian menikmati tadi pembahasan dari Pak Anton ya, terus Ya. bikin kalian penasaran. Ya. Mungkin kita nanti ketemu lagi di kesempatan yang lain, Pak Anton. Insya Allah. Ya, Pada waktu, itu aja dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Back to IT Home.